Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sobat Harles. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sistem pendaftaran cuci STIM mobil secara online atau Car Wash Registration System. Sebagai pembuka, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Kusnadi Suparman, yang kedua ada Ahmad Zainul Rizal, yang ketiga ada Sabril Umar, yang keempat ada M. Adi Fimas, dan yang terakhir ada saya sendiri, Hendy Kadafi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan yang pertama apa itu sistem pendaftaran cuci STIM mobil secara online atau Car Wash Registration System. Suatu sistem website informasi pendaftaran cuci STIM mobil yang berbasis online. Tujuannya untuk menghasilkan sebuah sistem di mana yang sebelumnya masih secara konvensional atau cara lama yang menurut kami kurang efektif dan kurang efisien. Kehadiran Car Wash Registration System bisa merubah sistem yang sebelumnya dengan cara basic menjadi pendaftaran pencucian mobil secara online menggunakan website dengan metode booking. Website ini dibuat guna untuk memudahkan masyarakat pada umumnya, terutama mereka yang memiliki kendaraan dan yang cinta terhadap kebersihan. Yang akan dibahas pada website Car Wash yaitu pertama perancangan, mulai dari tampilan input dan output, UML diagram yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, komponen diagram, dan deployment diagram, serta interface program dan sitemap. Pada slide berikutnya terdapat tampilan input dan output. Di sini ada input data jenis STIM yang akan diinput oleh admin. Yang pertama itu ada nama jenis STIM, yaitu misalkan mobil besar atau mobil kecil. Harga pun mempengaruhi jenis STIM-nya, apakah itu mobil besar atau mobil kecil, serta bonus. Kemudian disimpan. Nah, selanjutnya terdapat form yang akan diisi oleh customer, yaitu jenis mobil, terus nama customer, nomor telepon customer, merek mobil, nomor plat mobil, dan alamat. Setelah disimpan maka akan muncul kode booking, yaitu ada nama customernya, kode booking, terus merek atau nama mobil, plat nomor mobil, alamat, jenis mobil, serta terdapat keterangan bonus serta harga dan keterangan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Adi Fimas. Tampilan input dan output untuk admin. Pertama memasukkan nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, lalu pilih simpan edit, kemudian memasukkan password. Setelah itu klik simpan edit dan lalu foto profil admin, kemudian baru edit foto. Kemudian ada hasil output dari input yang tadi. Hasil outputnya seperti ini. Ada nama, password, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan alamat yang tadi sudah dimasukkan beserta fotonya. Lanjut use case diagram. Use case diagram itu sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antar pengguna. Use case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dibaca. Ada beberapa fungsi utama dari use case, diantaranya itu dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem, menggambarkan proses bisnis dan juga aktivitas yang ada di dalam sistem. Di use case ini pun ada aktornya yaitu customer dan admin. Lalu use case-nya ada melihat informasi di sistem Car Wash, melakukan booking STIM, screenshot bukti booking,
melihat peta lokasi, memberikan saran, login, mengelola data booking, mengelola jenis tim, mengelola peta lokasi dan saran, ubah profil dan logout. Asosiasinya, customer dapat melihat informasi di sistem car wash, melakukan booking steam, dan sebagainya. Lalu admin login, mengolah data booking. Admin juga bisa melihat informasi di sistem car wash dan yang lainnya. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aliran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Fungsi dari activity diagram tersebut adalah memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case dan menggambarkan proses bisnis urutan aktivitas dalam sebuah proses. Komponen-komponennya itu ada initial state, activity, transition, decision, dan final state. Oke, langsung saja. Jadi yang untuk initial state-nya itu yang bulat merah itu initial state. Activity-nya yang segi 4 persegi panjang. Terus untuk transition-nya itu yang garis berpanah. Untuk decision-nya itu kita tandakan yang belah ketupat. Lalu yang final state-nya itu yang bawah bulat hitam. Sebagai contoh, untuk penghubungnya, customer membuka situs, lalu ditampilkan halaman view welcome. Lalu customer bisa melihat informasi di halaman welcome sistem car wash, bisa memilih jenis tim dan melakukan booking, mengisi form pendaftaran booking, lalu mempunyai pilihan bisa dibatalkan. Jika dibatalkan, menampilkan halaman view welcome kembali. Jika di booking, menampilkan booking sukses, lalu melihat detail booking sukses, lalu selesai. Setelah itu menampilkan bukti booking. Seperti itu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan slide yang berikutnya tentang UML diagram dan class diagram. UML diagram adalah sekumpulan diagram yang digunakan untuk melakukan abstrak terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. Dan class diagram adalah yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya. Di sini kelas diagram mempunyai 5 tabel ya dalam car wash. Karena kita di sini kan tadi di awal kita membuka aplikasi berbasis Steam berbasis online. Jadi di sini ada 5 tabel. Tabel yang pertama ada booking, yang kedua admin, ketiga jenis tim, keempat data paket, kelima saran. Dan di booking atributnya ada kode booking, jenis booking, tanggal booking, jam, status booking, nama, telepon, nomor plat, nomor mobil, nomor plat mobil. Dan functionnya di sini functionnya ada 3 ya, ada tambah, edit, delete. Lanjut ke tabel admin. Di tabel admin atributnya ada ID admin, username, password, foto, email, JK, telepon, alamat. Dan functionnya sama kayak tadi ada 3, tambah, edit, dan delete. Lanjut ke tabel yang berikutnya, jenis tim. Jenis tim di sini atributnya ada ID jenis, nama jenis, harga, bonus, status. Functionnya sama kayak tadi masih ya. Lanjut ke data paket. Data paket atributnya ada
ID paket, nama paket, fasilitas. Fasilitas di sini ada 3 fasilitas ya, fasilitas 1, fasilitas 2, fasilitas 3. Dan harga, status. Masih sama kayak tadi ya, functionnya masih tambah, edit, dan delete. Lanjut ke tabel berikutnya yang saran. Saran di sini cuman ada atribut cuma ada 3, ID saran, email, dan saran. Functionnya masih sama kayak tadi ya, tambah, edit, dan delete. Di sini relasinya atau kardinalitasnya, jadi satu admin bisa merespon semua bookingan atau semua pesanan lah, semua pelaksanaan pelanggan. Lanjut ke sequence diagram. Selanjutnya sequence diagram bagian customer booking. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi objek dan mengindikasikannya. Kayak seperti digambar kayak gambar ini ya. Ketika customer sudah masuk ke halaman website kami, customer tinggal klik booking, nanti sistem bakal menampilkan form pengisian, input nama, input nomor telepon, input merek mobil, input nomor plat mobil, input alamat email. Ketika customer sudah klik booking, kontrol welcome bakal langsung mengesepnya ke entitas booking dan segera akan diproses. Lanjut sequence diagram bagian admin. Di sini admin tinggal klik login. Nanti kalau udah diklik login bakalan keluar form input username, input password. Ketika admin sudah klik login, bakal langsung terhubung ke entitas admin dan akan tersimpan. Oke, selanjutnya UML diagram, komponen diagram. Komponen diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem dan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode program dibagi menjadi beberapa komponen dan mendeskripsikan hubungan antar komponen. Di sini komponen diagram kita ada user clean, sistem web, CarWash. Kalau sudah sistem web CarWash, nanti ada bakal tampilan item system. Item system nanti bakal menampilkan output pilih jenis STEAM. Nah, di output pilih jenis STEAM nanti bakal ada 3 tampilan atau 3 pilihan. Yang pertama STEAM mobil kecil, yang kedua STEAM bus mini, yang ketiga STEAM mobil besar. Lalu nanti bakal ada tampilan lagi form daftar. Nah, dari form daftar itu nanti bakal ada 4 tampilan ya. Tampilan pertama ada input, kedua proses, ketiga output, dan yang keempatnya selesai. Di input ada daftar booking, di proses ada booking, di output ada bukti booking, dan selesai. Berarti customer tinggal menunggu proses pencucian mobil itu sampai selesai. Ketika selesai dan tunggu udah pencucian itu udah, nanti bakal ada tampilan kelola data. Nah, di kelola data ini berarti tinggal di bagian admin atau dari sistem kita, dari pegawai kita, nanti bakal ada tampilan melanjutkan login CarWash. Nah, di sini di login CarWash kita ada 3 tampilan. Yang pertama jenis STEAM, kedua data booking, yang ketiga ada dashboard. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Nanti bakal dilanjutkan slide berikutnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Kusnadi. Kali ini saya akan menyampaikan slide bagian development diagram. Development diagram adalah diagram yang digunakan untuk memetakan software ke processing node. Di sini ada gambar bentuk dari perancangan sistem kami, STEAM mobil berbasis online. Pertama, ada package client system. Klien yang akan menampilkan indeks sistem CarWash.
yaitu halaman indeks yang berelasi dengan package user yang di dalamnya ada booking car wash, yaitu customer harus booking jenis theme. Keduanya berhubungan langsung ke database MySQL. Kemudian berikutnya ada package software web server pada sistem kami. Sistem kami menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, jQuery, JavaScript, dan untuk CSS kami menggunakan Bootstrap, yaitu Bootstrap 4. Pada web server langsung terhubung ke database MySQL. Yang terakhir ada package device, yaitu perangkat yang digunakan. Di sini hanya ada satu sistem, yaitu sistem admin. Karena admin yang mengelola semuanya, sama halnya akan langsung terhubung ke database MySQL. Kemudian slide selanjutnya bagian interface program atau tampilan awal program. Di sini dapat dilihat ada beberapa navigasi, mulai dari list harga, lokasi kami, kemudian login. Namun di sini navigasi login hanya bisa digunakan oleh admin. Customer hanya bisa membuka list harga dan lokasi kami. Kemudian slide selanjutnya ada tampilan menu booking. Di sini kita baru ada 3 jenis harga bookingan. Mulai dari harga 45.000, 60.000, sampai yang paling besar 100.000, tergantung dari jenis kendaraannya. Next adalah tampilan saran dan maps lokasi dari car wash kami yang bisa dilihat dengan Google Map. Untuk saran cukup memasukkan alamat email, kemudian menuliskan saran apa yang ingin disampaikan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sabril Umar. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabril Umar yang akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu di sini ada dashboard admin yang merupakan tampilan dari dashboard yang berisi rangkuman data para customer dalam bentuk tabel. Dan di dalam menu dashboard admin ini tersedia tabel dan kolom yang dirangkum dari data-data para customer tersebut. Antara lain, di sini ada status booking dengan jumlah 2 orang, status sedang di Steam dengan jumlah 0 orang, status selesai dengan jumlah 0 orang, jumlah jenis Steam dengan jumlah 3 jenis. Sebagai contohnya itu yang tadi saya sebut per jumlahnya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Setelah dashboard admin, di sini ada data customer booking yang merupakan data-data para customer yang telah memesan atau sudah memesan untuk pencucian jasa mobil atau kendaraan mereka yang dirangkum dalam satu tabel. Di sini terdapat ada kode booking, nama, nomor telepon, jenis, jam, status. Sebagai contoh, di baris pertama itu nomor 1 kode booking dengan nomor 00013 atas nama Chang Engkus dengan nomor telepon 0812 dan seterusnya. Jenis kendaraannya bis atau mobil besar, jamnya 21.02.23, statusnya masih menunggu dan seterusnya. Dan selanjutnya setelah data customer booking kita masuk ke data jenis tim, yaitu data-data jenis kendaraan yang ingin dicuci dirangkum dalam satu tabel di bawah ini. Sebagai contoh, di sini sudah ada di baris pertama dengan nama atau tipe jenis kendaraan sedan atau mobil kecil,
harganya 45.000, bonus es teh hangat manis, maaf, es teh hangat, es teh atau teh hangat manis, lebih tepatnya seperti itu. Status aktif. Baris kedua ada minibus dengan nama atau tipe jenis kendaraan dengan harga Rp60.000, bonus es teh atau teh hangat manis terserah sesuai selera. Status aktif dan begitu pun seterusnya. Baik, selanjutnya itu adalah sitemap. Apa sih sitemap itu? Jadi sitemap itu adalah suatu file yang menyediakan informasi secara detail perihal seluruh laman dan konten website kepada search engine atau mesin pencari. Sitemap menggunakan navigation, organization, dan labeling system untuk membantu Google dan search engine lainnya agar lebih kompeten menelusuri atau crawling pada website Anda. Seberapa penting sih sitemap itu bagi website? Jadi begini, secara umum itu suatu website akan sangat menguntungkan jika memiliki sitemap, karena sitemap itu layaknya kayak kartu undangan bagi crawler dan merupakan indeks laman website. Ini adalah contoh sitemap kami dari Steam. Ada welcome, lalu masuk ke tahap berikutnya, lokasi kami, login, lihat harga. Dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk semuanya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai sudah sesi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.